Kisah aneh tapi nyata dialami 3 orang perawat magang yang saat itu bertugas di salah satu rumah sakit di Bandung. Namanya adalah Rita, Mahmud, dan juga Hani. Adalah perawat magang di sebuah rumah sakit di kota Bandung yang tidak disebutkan namanya. Kejadian menyeramkan ini baru saja mereka alami. Suatu hari, Rita, Mahmud, dan Hani harus masuk shift malam. Keadaan masih cukup ramai waktu itu. Koridor dipenuhi keluarga pasien, dokter, dan perawat yang masih beraktivitas seperti biasa. Hingga waktu sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Lalu rasa kantuk menyelimuti mereka. Rita beristirahat sejenak, tapi Mahmud dan Hani masih terjaga. "Mahmud, tidur sebentar ya. Aku cuman merem aja," kata Rita. "Oh iya Rita, gak apa-apa. Tapi Han, kamu jangan tidur dulu ya. Temenin aku dulu," ucap Mahmud. Meskipun Rita tertidur, ia masih dapat mendengar obrolan dan suara di ruangan mereka. Lalu, beberapa menit kemudian, terdengar suara indikator bel pasien. Salah satu pasien dari ujung kamar membutuhkan bantuan. Ani yang mendengar suara bel tersebut berinisiatif untuk pergi ke sana. Rita yang kemudian terbangun ingin menemaninya. Saat dini hari, suasana rumah sakit ini terasa sangat sepi. Tidak ada seorang pun di koridor. Rita dan Hani yang masuk ke kamar pasien melihat lampu yang padam. Beberapa pasien memang menyukai lampu padam saat tidur. Di kamar ini ada beberapa ranjang untuk pasien dan satu toilet. Pintu toilet sedikit terbuka. Hani mengeceknya dan tidak ada orang di dalam. "Oh, yang itu pasiennya," kata Hani sambil menyalakan lampu. Mereka segera pergi ke ranjang pasien tersebut. Rita cukup ketakutan karena kamar yang cukup besar ini hanya diisi satu pasien. Rita dan Hani saat itu sudah siap untuk menjebak gorden dan menyapa pasien. Betapa terkejutnya mereka karena melihat ranjang pasien yang kosong. Rita melihat Hani dan menyadari kalau tidak ada satu orang pun di kamar ini. Hani yang panik segera berlari keluar meninggalkan Rita sendirian. Rita dia mematung dengan kaki yang masih lemas. Ia memberanikan diri untuk mengecek keadaan sekitar. Namun tidak ada tanda-tanda keluarga pasien. Berusaha untuk tenang, Rita kemudian mematikan lampu dan keluar dari kamar itu. Pikiran Rita kalut, badannya panas dan darahnya seolah naik ke ubun-ubun. Sesampainya di ruangan jaga, Mahmud berusaha untuk menenangkan Hani. Mereka tidak menceritakan kejadian ini kepada Mahmud karena masih dini hari. Waktu berlalu dan menunjukkan pukul 3 dini hari. Rita tiba-tiba ingin pergi ke toilet. Ia meminta tolong kepada Hani dan Mahmud untuk menemaninya ke toilet karyawan karena masih ketakutan dengan kejadian di kamar pasien tadi. Toilet karyawan rumah sakit ini cukup terang dan bersih. Ada 4 bilik toilet di sini. Rita memastikan tidak ada seorang pun di toilet ini karena semua pintu bilik terbuka. Baru saja Rita masuk ke salah satu bilik, terdengar suara flash dari bilik kosong di sebelahnya.
Merasa ada kejanggalan di toilet ini, Rita bergegas pergi, menarik Hani dan Mahmud ke ruang jaga. Singkat cerita, pagi pun tiba. Rita dan Hani bercerita kepada perawat seniornya tentang kamar pasien nomor 4. Oh iya, awalnya di ruangan itu ada pasiennya, tapi udah meninggal 5 hari lalu, kata perawat sambil tersenyum. Mendengar jawaban perawat senior itu, Rita dan Hani hanya bisa saling bertatapan dan ketakutan.